yang baik kita akan mampu untuk menyampaikan maksud dan tujuan kita. Betul ya? Coba bayangin kalau misalnya kita nggak mampu nih menjelaskan sesuatu sampai akhirnya orang lain ini nggak paham nih dengan apa yang kita maksud gitu ya. Kemudian nanti akhirnya menimbulkan seperti mungkin ada ambigu gitu ya, ada makna lain yang dia tangkap gitu kan selain apa yang kita maksudkan tadi gitu. Nah, untuk teman-teman mungkin yang sudah pernah melakukan tes wawancara pada saat memulai, mau kerja gitu ya kan ada tes wawancara dulu ya biasanya apply nih, masukin lamaran, lolos administrasi misalnya, kemudian dipanggil nih kasih jadwal biasanya untuk interview. Nah, ketika teman-teman interview ini, semua aspek sebetulnya dinilai, mulai dari cara kita berbicara, cara kita mempresentasikan, "Nih loh saya, nih loh kemampuan saya, nih loh keahlian saya," gitu ya. Itu juga nanti akan berkaitan dengan yang namanya bagaimana cara kita memasarkan diri. Karena pada saat wawancara ini momennya amat sangat sebentar ya, nggak akan lama-lama nih wawancaranya, kemudian biasanya ini sudah mencakup segala aspek yang bisa dinilai oleh si tim pewawancara untuk bisa meloloskan kita atau tidak, gitu ya. Ada yang udah pernah dites wawancara belum? Ada? Nggak apa-apa, tunjuk tangan aja nggak diapa-apain kok. Jangan ditanya aja ya. Don't worry ya, kalau misalnya sudah, oke saya sudah. Berarti teman-teman yang sudah memiliki pengalaman ini lebih enak nih, karena tinggal meningkatkan, tinggal improve aja nih, kira-kira yang kurangnya yang dari kemarin saya wawancara apa ya, gitu kan. Biasanya kalau yang sudah pernah melakukan tes wawancara, tahu nih kira-kira pertanyaan-pertanyaan apa pertanyaan yang selalu ditanyakan oleh si tim pewawancara tersebut. Atau misalnya yang sama sekali belum, gimana nih yang betul-betul fresh graduate? Nah, ini kita akan bahas ya untuk tes wawancara ini. Biasanya nih kebanyakan pertanyaan akan menjurus gitu ya ke arah bagaimana cara kita untuk bisa menyampaikan kemampuan dan juga keahlian kita di depan si pewawancara tersebut. Setuju nggak nih? Setuju ya? Mereka nggak mau tahu urusan pribadi kita, mereka nggak mau tahu kepentingan kita. Yang mereka mau tahu hanyalah kompetensi kita apa nih, keahlian kita apa nih, apa yang bisa kita berikan ke perusahaan tersebut, gitu ya. Apa pengaruhnya nih? Apa kontribusi yang bisa kita berikan untuk perusahaan tersebut, gitu ya. Jadi teman-teman mulai dari sekarang pikirkan baik-baik kira-kira apa aja nih kelebihannya, kemampuannya, keunggulannya dari diri kita sendiri. Coba reflect lagi kira-kira apa ya kelebihan saya, apa ya kekurangan saya. Nah, ini yang nanti akan kita coba presentasikan di depan si pewawancara tersebut. Kemudian ketika teman-teman mau melakukan tes wawancara, jangan lupa penampilan ya. Penampilan ini harus diperhatikan betul-betul karena seperti saya nih sekarang bertemu teman-teman walaupun hanya di Zoom meeting, saya melihat nih wajahnya, wah kayaknya Pak Mujianto nih orangnya rapi nih, kayaknya rambutnya udah rapi juga misalnya. Oh kayaknya Mbak Ratna nih orangnya kayaknya kalem nih pendiam misalnya gitu ya. Wah kayaknya Mas Fadz, aduh susah banget nih namanya. Mas Fazri, Mas Fazri Kurnia nih misalnya orangnya kayaknya ceria misalnya gitu ya. Itu hanya saya lihat dari penampilannya aja, wajahnya aja, benar nggak? Nah nanti si pewawancara juga sama begitu kita ketemu sama sama beliau biasanya udah ngelihat dulu nih, wah kayaknya Wendy nih orangnya, duh kayaknya nih kurang rapih nih kalau mau jadi pekerja nih. Soalnya kumisnya tebel banget nih misalnya gitu ya. Terus wah kayaknya ini Mas Aprismi nih udah oke nih rambutnya udah cocok kayaknya nih misalnya wah kayaknya masuk marketing cocok nih perawakannya juga oke misalnya gitu. Oh kayaknya nih, Mas Garin jadi apa ya, oh bisa deh jadi customer service misalnya gitu ya, atau menjadi call center nih bisa nih bagian call center misal gitu kan. Nah nanti kan mereka bisa menilai gitu kan, kita nih kelebihannya di mana, kita kekurangannya di mana gitu ya, tanpa mereka berbicara dulu nih. Sebelum mereka bertanya sama kita, mereka udah menilai kan, karena mereka mereka punya ilmunya ya, ilmunya gimana sih menilai seseorang walaupun baru pertama kali ketemu. Kemudian setelah penampilan apalagi yang harus diperhatikan? Teman-teman nanti akan ada yang namanya nervous ya, nervous, kemudian nanti grogi, apalagi biasanya kalau udah yang, apa ya, grogi to the max itu biasanya suka bikin kita jadi salah tingkah ya, benar nggak? Kadang sampai keluar keringat, kadang sampai sakit perut, kadang suka, "Aduh mau ngapain lagi habis ini, apa lagi ya ini?" Nah itu dia tuh yang harus teman-teman bisa antisipasi ya ketika nanti mau tes wawancara. Mungkin kalau yang sudah pernah nggak terlalu begitu nervous gitu ya, wah besok wawancara oke deh saya udah tahu nih apa aja yang harus dipersiapkan. Nah persiapan inilah yang nanti akan membuat kita sedikit banyak
apa ya, menjadi lebih baik atau tidak. Artinya teman-teman bisa manage si nervous tadi atau enggak nih. Kalau kita sudah well prepared gitu ya, udah menyiapkan dengan baik nih persiapannya udah oke. Nah, biasanya ini nanti akan sedikit mengurangi nih rasa nervousnya tadi. Bandingkan kalau teman-teman misalnya besok mau wawancara, malamnya stres, begadang, akhirnya nggak bisa tidur ya kan, terus besoknya kesiangan. Datang ke tempat wawancara kayak gimana coba? Bayangin kalau kesiangan. Biasanya kalau kita kesiangan kan heboh sendiri ya, yang harusnya dibawa nggak dibawa, yang malah harusnya misalnya kita siapin malah nggak disiapin biasanya gitu ya, atau yang sudah kita siapkan malah nggak kita pakai misalnya gitu. Nah itu biasanya yang terjadi tuh. Jadi sebisa mungkin teman-teman harus melakukan persiapan dengan baik sebelum kita melakukan tes wawancara karena ini the best moment ya untuk kita memulai kerja. Bener nggak? Karena kalau misalnya biasanya kan penentu juga nih wawancara sebagai penentu ya selain tes-tes yang lainnya gitu kan. Biasanya di akhir kan suka diminta untuk wawancara nih supaya tahu nih kepribadian kita seperti apa. Biasanya beda nih, kadang misalnya mungkin oh misalnya dia melampirkan sertifikat dari mana-mana-mana gitu ya. Tapi ternyata kadang ada orang kan yang misalnya cuma bisa pintar bicara, ada yang pintar cuma baca, ada yang pintar misalnya hanya untuk dirinya sendiri kan itu beda-beda ya. Nah, mereka nanti akan melihat itu, akan menilai itu apakah cocok nih misalnya dengan kepribadian kita seperti itu untuk bekerja di tempat mereka dengan posisi yang kita lamar misalnya gitu ya. Nah, kemudian apa lagi yang harus diperhatikan? Ketika nanti diwawancara, teman-teman jangan lupa ya, harus confidence, percaya diri, harus terlihat meyakinkan supaya mereka, oh kayaknya nih Mbak Rina nih udah oke nih kayaknya cara ngomongnya udah oke kayaknya cocok deh di marketing misalnya gitu. Nah itu jadi meyakinkan mereka oh bahwa kita memang memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik. Karena komunikasi ini nanti akan digunakan juga ketika kita sudah masuk kerja, kemudian bertemu dengan yang namanya teamwork ya. Nanti kan kerjanya nggak sendirian, betul nggak? Kerja kan nanti ada timnya ya kan. Nah timnya ini kalau kita nggak bisa atau kita nggak mampu berkomunikasi dengan baik dengan timnya, otomatis nanti akan ada miscommunication, salah paham gitu ya. Nah, ini yang dikhawatirkan terjadi kalau memang misalnya kita tidak mampu berkomunikasi dengan baik gitu. Selain itu, apalagi yang harus dipersiapkan ketika untuk wawancara, ketika teman-teman akan menghadapi wawancara, adalah biasanya nih kita harus siapin dulu nih biografi perusahaan yang kita lamar. Biasanya suka ada aja nih kadang si pewawancaranya yang nanya, ya, kamu tahu dari mana lowongan ini? Oh, saya tahu dari internet, Bu, misalnya. Oh, tahu dari internet. Emang di internet bilangnya gimana perusahaan kita nih? Emang cukup bagus ya menurut kamu, misalnya gitu. Nah, itu dia menantang kita nih untuk kita bisa menjawab gak nih kira-kira pertanyaan dia? Kita tahu apa sih soal perusahaan dia gitu. Nah, itu jadi itu juga amat sangat penting nih untuk mengetahui dulu posisi dan juga biografi perusahaan. Jangan sampai kita udah diwawancara kita bingung. Kamu posisinya melamarnya tentang apa misalnya gitu. Saya melamarnya, aduh apa ya Bu, lupa misalnya gitu. Nah, kan gak lucu ya. Udah diwawancara terus lupa. Aduh apa ya? Kadang ada loh yang kayak gitu. Ya, so be careful of that. Jadi jangan menyepelekan itu. Teman-teman harus tahu nih posisi yang dilamarnya apa. Jangan sampai begitu pas ditanya tiba-tiba, oh iya ya apa, aduh apa ya posisinya ya? Kok lupa tiba-tiba gitu. Apalagi nanti ketambah sama nervous. Ah udah deh itu blank ya. Jangan sampai. Jadi harus tahu dulu nih misalnya posisi yang kita lamar adalah sebagai marketing misalnya gitu ya. Ada tadi marketing mulu ya. Kita ganti ya misalnya sebagai engineer nih. Nah, engineer ini tugasnya apa nih misalnya gitu ya. Apa yang harus dikuasai oleh engineer? Nah, kita harus tahu dulu nih apa aja nih kira-kira di perusahaan itu apa sih posisi engineer itu ngapain aja sih kalau kalau kerja di perusahaan itu kita harus tahu dulu tuh ya kan apa aja yang harus kita kerjakan apa yang harus kita ketahui dulu. Nah setelah itu nanti ketika mereka bertanya misalnya kamu kenapa mau jadi engineer. Iya Bu, soalnya misalnya sesuai dengan background pendidikan saya, kemudian saya sudah melihat dari biografi perusahaan ini bahwa engineer di sini akan lebih diimprove lagi kemampuannya, misalnya gitu. Saya bisa mengembangkan lagi nih kemampuan dalam hal misalnya mengoperasikan mesin di perusahaan ibu karena itu saya ingin berkontribusi yang jauh lebih banyak lagi untuk perusahaan ibu karena memang kebetulan sesuai dengan background pendidikan saya misalnya gitu ya. Jadi jawaban-jawabannya itu yang memang terlihatnya kayak kaku banget, kayak baku banget, kayaknya eh, kelihatan kayak profesional banget gitu ya jawabannya gitu. Tapi memang itu yang kita perlukan. Jangan ditanya gini misalnya nih, ditanya nih ya sama sama si pewawancara. Misalnya Mbak Rizkia ini melamarnya sebagai sebagai customer ya misalnya gitu ya, sebagai customer service. Oh iya Bu, kenapa mau ngelamar jadi customer service? Ya
Gimana ya, Bu, ya pengen aja, soalnya ya gimana ya, saya pengen coba aja gitu, ini kan kerjaan baru buat saya. Nah, kalau jawabannya kayak gitu kira-kira nih, si pewawancaranya bakal tertarik nggak sih sama kita kalau jawabannya kayak gitu, seadanya gitu ya? Bukan artinya bener-bener kayak yang, ya udahlah jawabannya sesuai dengan bahasa gue sehari-hari deh misalnya gitu ya. Apakah mereka akan tertarik? Saya rasa enggak ya, mereka akan, "Loh, kok kamu jawabannya gini?" Bandingkan dengan misalnya, "Ya Bu, kebetulan saya mengambil pendidikan misalnya di background pendidikan saya di ekonomi. Kebetulan saya juga belajar nih misalnya ilmu accounting," misalnya gitu ya. Nah, kenapa saya melamar sebagai accounting? Karena memang sesuai dengan background pendidikan saya. Dan kebetulan saya sudah memiliki pengalaman juga di perusahaan sebelumnya dan saya bekerja sebagai akunting misalnya gitu ya. Kan enak tuh kalau kayak gitu, bener nggak? Jawabannya kayaknya wah meyakinkan banget gitu dibandingkan dengan cara yang pertama tadi gitu ya. Itu jadi semua ini nggak serta-merta bisa teman-teman lakukan ya. Artinya berbicara dengan tertata sangat rapi itu agak sulit nih. Apalagi buat kita yang sering menggunakan bahasa daerah di rumah ya. Untuk sehari-hari kan kebanyakan dari orang Indonesia itu menggunakan bahasa daerah. Setuju? Kemudian ataupun misalnya menggunakan bahasa Indonesia tapi bahasa Indonesia yang memang untuk sehari-hari bukan untuk presentasi gitu ya. Nah, ketika nanti wawancara yang diperlukan adalah kata-kata atau cara kita menyampaikan tiap kalimat per kalimatnya itu terlihat sebisa mungkin terlihat profesional gitu. Nah, biasanya kata-kata atau bahasa yang profesional ini digunakan ketika kita melakukan presentasi gitu ya. Kemudian melakukan misalnya nih Mas Muhammad Mas Muhammad nih disuruh jadi MC di acara 17 Agustus misalnya. Nah, itu juga sama tuh. Nanti dites nih cara dia ngomong seperti apa ya kan. Secara nggak langsung tahu nih, oh kemampuan saya ternyata seperti ini. Oh, ketika nanti saya jadi MC, saya tuh harusnya seperti ini. Kayak gitu ya. Atau misalnya nih Mbak Mega, Mega, besok mama mau ada arisan nih di rumah. Kamu ya yang jadi pembawa acaranya. Kamu yang ngebuka acara arisan ini. Ih, nggak mau ah, Mah. Nggak bisa ngomongnya Mega. Mega nggak bisa ah, malu. Misalnya gitu ya. Nah, ini jangan disia-siakan. Ini kesempatan untuk kita ya. Mbak Mega atau yang lainnya bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk berlatih berbicara, untuk melatih menyusun kata-kata gitu ya. Karena kalau misalnya tanpa latihan, kita nggak pernah tahu kita ini bisa ngomong atau enggak gitu. Artinya bisa ngomong dalam konteks yang profesional tadi gitu ya. Benar nggak? Benar ya? Benar aja sih. Saya mau tanya dulu nih ya, siapa yang udah pernah tes wawancara? Ayo, silakan. Nggak diapa-apain kok. Boleh tunjuk tangan. Oke. Boleh nih diklik ya dengan Mas Muhammad nih. Oke. Boleh diaktifkan mic-nya, Mas? Oke, mic-nya diaktifkan dulu. Oke, salam kenal nih Mas Muhammad. Salam kenal, Oke, Mas Muhammad udah pernah dites wawancara ya? sudah pernah Bu. Udah pernah. Yang paling diingat apa sih pertanyaan yang kira-kira kayaknya aduh nyentil banget nih pertanyaan. Pertanyaan apa tuh? Pertanyaan berapa lama pengalaman di bidang kerja sebelumnya gitu Bu? Oke, terus jawabannya Mas Rauf kali ya panggilnya ya. Mas Rauf gimana? Ya saya agak-agak grogi juga Bu ngomongnya ke pihak ininya yang wawancara. Oke. Terus waktu itu ingat nggak jawabannya apa? Lupa Bu jawabannya apa. Lupa, aduh bagaimana ini? Terus apa lagi yang ditanyain? Kadang-kadang suka bercanda tinggal di mana, terus punya istri berapa gitu Bu. Oh gitu, waduh, nanya istri berapa? My God. Iya, kadang kan suka suka bercanda Iya, wawancaranya gitu. oke oke. Terus apa lagi tuh? Berarti ditanyain urusan pribadi, kemudian Iya, pengalaman, berarti lalu apa lagi? sepertinya Skill, itu doang kayaknya Bu. skillnya nggak ditanyain, kompetensinya Mas Rauf nih Waktu itu ditanyain nggak? kalau Iya. kalau masalah keunggulan kemarin nggak tanyain karena lagi rame, lagi cepat dia nanyanya. Oh gitu, jadi nggak fokus interviewnya. Iya, Oke, iya. makasih banyak nih Mas Rauf ya. Biasanya sih harusnya sebetulnya mereka menanyakan tentang kompetensi kita atau mungkin kalau lagi rame gitu mungkin ya, maksudnya banyak yang diwawancara mungkin mereka bisa melihat dari CV ya atau dari berkas-berkas yang dilampirkan oleh kita pada saat melamar kerja tadi mungkin ya karena mungkin aduh nggak sempet nih banyak orang yang harus diwawancara terus waktunya juga mepet banget nih kayaknya gitu misalnya ya. Nah, poinnya adalah tadi yang ditanyakan adalah mengenai pengalaman kerja gitu ya dan juga biasanya pribadi. Nah, kalau untuk pengalaman kerja saya yakin untuk teman-teman udah pasti bisa menjawab karena teman-teman tahu nih apa keahliannya di bidang pekerjaan sebelumnya ini apa gitu ya.
saya nih nggak tahu nih Mbak Lucy misalnya sebelumnya udah pernah kerja, di bagian, misalnya bagian apa ya, admin misalnya gitu ya. Nah, saya nggak tahu nih keahliannya Mbak Lucy di bidang administrasi ini apa aja. Nah, ini adalah, tugasnya Mbak Lucy nih menjelaskan ke si interviewee-nya atau ke si pewawancaranya, "Nih loh Bu, Pak, saya pernah memiliki pengalaman sebagai misalnya admin di sebuah perusahaan dan saya memiliki kemampuan misalnya kalau admin kan berhubungannya dengan komputer nih, saya mampu mengoperasikan komputer dengan baik misalnya gitu ya, atau misalnya, saya mampu misalnya membuat, schedule dengan jadwal yang misalnya, cukup tertata baik dan misalnya tidak tidak membuat akhirnya menjadi kacau agendanya atau apalah gitu ya yang berhubungan dengan si administrasi tadi atau misalnya saya bisa mengurutkan database dari yang paling lama sampai yang paling terbaru misalnya gitu, atau apalah pokoknya yang berhubungan langsung dengan pekerjaan sebagai admin tadi gitu ya. Nah ini kan nanti kalau misalnya kita mampu menjelaskan ke si pewawancaranya mereka akan lebih percaya sama kita, "Oh iya bener juga nih ternyata emang misalnya Mbak Lucy ini memang udah punya pengalaman," gitu dan dia tahu nih apa yang harus dilakukan ketika nanti misalnya bekerja di perusahaan kita misalnya gitu ya. Nah kemudian setelah pengalaman tadi apa, urusan pribadi ya, biasanya kadang emang gitu, suka ada yang tanya iseng-iseng ya, kepo gitu kan. Tahu ya kepo ya? Suka kepo kan, ada aja yang kepo misalnya, "Mas Dimas Bagas sudah nikah?" Jawabnya pasti pasti senyum-senyum dulu, bisa gitu ya. Itu kebiasaan kita ya, tapi jangan sampai deh pas wawancara itu dilakukan ya. Jadi kalau misalnya ditanya, "Mas Bagas sudah nikah?" Senyum dulu. Malu-malu ya kan, shy cat. Biasanya, "Duh ngaku jangan ya udah nikah," misalnya gitu ya. Kebenaran di KTP belum diganti nih statusnya misalnya gitu, "Duh ngomong jangan ya." Nah kayak gitu-gitu ya. Nah ini juga teman-teman nanti nanti menjadi perhatian untuk mereka. Kelihatannya kayak sepele ya, Mas Rauf ya, nanyain masalah pribadi tuh kayaknya punya istri berapa, wah kan kayaknya bercanda banget gitu. Padahal itu sebenarnya tujuannya adalah mereka ingin tahu gimana sih cara kita menanggapi pertanyaan tersebut dan bagaimana cara kita menjawabnya. Gitu, itu poinnya, ya. Jadi hati-hati jadi ketika dia bercanda, kita jangan bercanda juga. Kita jawab dengan sebenar-benarnya. Misalnya, "Ya Bu, kebetulan saya sudah menikah. Saya hanya memiliki satu istri untuk saat ini, tidak tahu misalnya ke depannya," misalnya gitu ya. Nah, tapi jawabnya sebisa mungkin seprofesional mungkin ya. Balik lagi harus harus terlihat profesional pokoknya gitu ya. Kalau wawancara tuh kita harus terlihatnya pokoknya, wah nih dari look-nya, dari pakaiannya, dari penampilannya gitu ya, pokoknya harus terlihat profesional gitu ya, supaya bisa menarik perhatian mereka gitu. Pengen diterima kan, kita tujuan wawancara kan supaya bisa diterima di tempat tersebut ya, benar nggak? Bukan cuma mau nampang, cuma mau wawancara aja, enggak kan. Kita kan tujuannya biar bisa diterima di situ gitu kan. Nah ini adalah tugas kita nih untuk menjelaskan ke mereka bahwa nih, "Iya Bu betul, misalnya saya sudah memiliki istri dan saya kebetulan sudah memiliki satu anak," misalnya. Udah cukup sampai situ ya, jangan diperlebar, jangan diperluas, jangan diperpanjang. Kalau pertanyaannya segitu, udah segitu. Seperti halnya ditanya gini, misalnya nih, Eee, Mbak Mbak Naomi ini kenapa mau kerja? Misalnya gitu ya. Padahal kan ini baru lulus loh, kenapa nggak kuliah? Nah, biasanya suka ada tuh pertanyaan gitu juga ya. Iseng sih kayaknya kelihatannya, kayaknya, "Ih, apa sih kok nanyanya kayak gitu?" Misalnya gitu. Kadang kita greget sendiri ya, "Kok nanyanya kayak gitu?" Tapi itu mereka mau tahu gimana kita menjawabnya gitu, gimana cara menjawabnya. Coba ya kalau saya tanya nih ya, boleh diaktifkan ya mic-nya ya, Mbak Naomi ya. Mbak. Oke, silakan diaktifkan mic-nya. Oke, salam kenal nih Mbak Naomi. Kalau saya tanya kayak tadi misalnya, pura-puranya nih Mbak Naomi baru fresh graduate nih ya, baru lulus terus langsung melamar kerja. "Kenapa kerja? Kenapa nggak kuliah?" Jawabnya gimana? Kalau jawaban saya secara pribadi untuk mengembangkan karir. Oke. Lalu? Udah itu Ya, aja? ya untuk memenuhi kebutuhan juga kan kalau mau kerja. Betul. Iya betul sekali ya, tapi jangan sampai itu dibicarakan ya, oke? Makasih banyak nih Mbak Naomi ya. Jadi untuk mengembangkan karir atau misalnya untuk mencari atau menambah pengalaman saya karena kebetulan saya misalnya, baru lulus nih Bu gitu. Saya kebetulan belum punya pengalaman dan mudah-mudahan di perusahaan misalnya di perusahaan ini saya diterima, ini akan sangat bermanfaat untuk saya karena ini akan menambah pengalaman saya misalnya gitu ya. Dan saya juga bisa berkontribusi sesuai dengan background pendidikan saya misalnya. Nah, untuk masalah salary atau gaji atau misalnya kita tidak bisa dipungkiri ya, namanya kerja kita butuh uang ya, benar nggak? Nah, jangan sampai ini, eee, terlontar dari mulut kita gitu, ya. Jadi harus harus
gimana ya, menjawabnya itu harus yang benar-benar yang saya memang butuh, tapi gimana caranya biar dia nggak ngedenger kita butuh gitu. Jadi kita jawabnya dengan misalnya gini, "Kok kerja di sini? Kenapa kerja?" Misalnya, "Ya Bu," jawaban pertama gini, "Ya Bu, soalnya suami saya nggak kerja, jadi saya yang kerja Bu, soalnya untuk memenuhi kebutuhan hidup saya sehari-hari ya dari mana kalau saya nggak kerja, soalnya suami saya baru di PHK Bu," misalnya gitu ya. Ini menurut kalian jawaban yang paling tepat atau bukan? Bandingkan dengan yang kedua misalnya, "Ya Bu, saya, memilih bekerja karena kebetulan misalnya saya memiliki kemampuan dalam bidang yang saya lamar ini, misalnya ini sesuai dengan pendidikan saya, sesuai dengan kemampuan saya," misalnya gitu ya. "Saya ingin mengembangkan lagi dan saya ingin berkontribusi lebih di perusahaan yang Ibu, pimpin ini," misalnya, gitu ya. Tanpa membicarakan masalah gaji. Kira-kira yang lebih menarik yang pertama atau yang kedua? Yang kedua ya, kalau yang pertama kayaknya aduh mate banget nih. Belum-belum udah ngomongin ini. Nah, jangan sampai kita dinilai seperti itu. Jadi kita harus memberikan jawabannya yang seprofesional mungkin gitu ya. Emang kita butuh banget kerjaan ini, kita butuh banget uangnya, kita butuh banget gaji gitu kan. Tapi sebisa mungkin jangan menceritakan seperti itu. "Ya Bu, soalnya suami saya udah di PHK." Itu mah bukan bukan, menunjukkan kepribadian, kompetisi kita gitu ya, tapi itu menunjukkan kita lagi curhat, ya kan. Jadi akhirnya yang harusnya mereka nggak tahu, akhirnya mereka jadi tahu, gitu ya. Bener nggak? Dan sebetulnya mereka nggak akan peduli itu. Mereka nggak akan terlalu care gitu ya, kayaknya, "Ah, ya udah itu mah urusan lo, emang lo doang yang butuh duit, gue juga butuh kali," misalnya gitu ya. Nah tapi kalau misalnya, dengan cara kita menyampaikan dengan cara yang kedua tadi, ini akan membuka sedikit, apa ya, mindset mereka bahwa kita bukan hanya mencari uang gitu, tapi kita ingin, menjadi seorang pekerja yang loyal gitu ya, yang memang bisa berkontribusi untuk perusahaan itu. Itu yang mereka cari gitu, bukan hanya uang semata. Jadi hati-hati ketika nanti ada pertanyaan yang menjurus nih ke arah gaji, ke arah, pribadi, harus fokus sama pertanyaannya. Jadi kalau misalnya ditanyain, "Ini Mbak Sartikawati ini anak keberapa ya?" "Oh Bu, saya anak pertama dari 2 bersaudara." Udah cukup sampai situ, nggak perlu dijelaskan yang lain-lainnya, ya. Atau misalnya, "Kenapa mau kerja?" "Iya Bu, kebetulan saya kerja karena saya ingin mencari pengalaman." Misalnya di bidang yang saya ingin menambah pengalaman sesuai dengan background pendidikan saya. Udah dulu sampai situ. Nanti kalau dia tanya lagi baru kita jawab lagi, gitu ya. Jadi teman-teman pertama tadi harus percaya diri, kemudian harus melakukan persiapan yang baik ketika akan melakukan wawancara, lalu teman-teman juga harus bisa berkomunikasi dan menyampaikan apa yang akan kita sampaikan nanti dengan baik. Caranya yaitu dengan berlatih ya, yang paling klasik mah depan kaca udah itu ya. Paling klasik tuh depan kaca ngomong sendiri nggak apa-apa. Yang penting kita ada keinginan untuk berlatih. Kemudian bisa direkam pakai kamera video di handphonenya mungkin, itu juga lebih bagus karena nanti kita bisa evaluasi ya. Kemudian teman-teman harus fokus sama pertanyaannya. Untuk contoh pertanyaan, cara menjawab itu di internet udah banyak banget ya. Benar nggak? Suka lihat nggak di internet? Pasti suka lihat kan ya. Cari-cari dan di internet banyak banget. Saya nggak bisa jabarkan satu persatu karena keterbatasan waktu juga. Intinya sih itu tadi ya, persiapan yang matang itu akan menghasilkan hasil yang matang juga, hasil yang baik juga. Jadi bukan apa, practice makes perfect, but tapi latihan yang baik juga ini nantinya akan menghasilkan sesuatu yang baik. Jadi bukan latihan hanya asal latihan gitu ya. Cuma asal latihan aja deh. Nah, nggak bisa begitu. Pokoknya kalau mau latihan ya latihannya yang benar supaya nanti hasilnya juga benar, hasilnya juga baik, hasilnya juga bagus gitu. Oke? Yang belum di screenshot atau yang belum dinyalakan kamera depannya silakan dinyalakan terlebih dahulu. Saya akan scroll nih supaya wajah teman-teman terekam dengan baik. Nanti bisa dilihat di YouTube ya. Silakan yang belum dinyalakan, nyalakan dulu kameranya. Soalnya nanti kalau misalnya ini kan di-record ya teman-teman ya. Kalau tidak ada wajah teman-teman di kamera videonya nanti kan cuman blank hitam gitu aja. Udah pernah lihat mungkin ya di YouTube-nya RCK kan? Kalau yang nggak ditampilkan kamera videonya, ini biasanya cuman blank aja. Nama pun tidak ada. Sayang banget kan udah ikut webinarnya, udah meluangkan waktu, nanti tidak terverifikasi. Oke, silakan diaktifkan dulu sambil saya scroll nih. Jangan lupa di screenshot. Nanti screenshotnya boleh di share ke IG-nya RCK juga. Oke,
Thank you so much for your time. I'm so glad to see all of you, to meet with all of you, even only in Zoom meeting ya. Terima kasih banyak atas waktunya, kesempatan saya untuk bisa bertemu dengan teman-teman. Mudah-mudahan walaupun cuma sedikit bisa digunakan sebaik mungkin dan bisa diaplikasikan di dalam kehidupan sehari-harinya ya. Oke, Mbak Septi, Mas Abdur ya, Mas Garin, ini untuk semuanya yang nggak bisa saya sebutkan satu-satu. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Masih pandemi ya, jangan lupa jaga kesehatan ya. Masker dipakai kalau keluar rumah, cuci tangan, dan juga jaga jarak. Oke, terima kasih banyak. Sampai jumpa. Salam progres. Bye-bye.